Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah,
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bersamaku berubah pikirku, berasa di sisi kananku, dan janjimu engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebahagiaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadapku, tahu sungguh engkau bersamaku. Hatiku rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, kau janjimu engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebahagiaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebahagiaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebahagiaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama angkat suara, angkat tanganmu sembah. We worship you, Jesus. Oh, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Oh, Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Come on, lift up your voice. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of heart, draw me closer to you, Lord. Oh, Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Oh, Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, Spirit of God, come closer to you, Lord. Oh, Spirit of life, flowing into my heart. One more time. How I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Oh, Spirit of life, flowing into my heart, as I worship you. We worship you, Jesus. Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Glory back in nama Tuhan. Oh, Jesus. Because of your name, Jesus. Marilah kasar Samaria, yes, Samaria. Oh, Jesus. Oh, thank you, Jesus. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the
that save a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. See that? Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Jesus. Let's sing together. All these pieces, broken and scarred, in mercy gather, many that hold, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I sing amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I sing amazing grace. Amazing grace, woo! How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see your love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to. Oh, I can see you now. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see you in
Shalom jemaat GBI Wow, saya berdoa berharap kita semua dalam keadaan baik dan bisa mengikuti ibadah secara online. Nah, sudah lama kita tidak bertemu secara face to face, ditambah lagi dengan masa pandemi ini, tapi saya percaya walaupun kita bertemunya lewat screen to screen, tapi itu tidak akan mengurangi kuasa Tuhan untuk kita belajar tuntunan dari Tuhan di masa perubahan besar dengan tatanan yang baru atau new normal ini. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk, minta hikmat dari Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami dapat beribadah bersama-sama di GBI Wow Tuhan. Kami mengucap syukur karena itu artinya Tuhan masih berikan bagi kami kesempatan. Dan saat ini kami nggak mau sia-siakan kesempatan ini Tuhan. Kami mau pakai kesempatan ini dengan baik supaya hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, tolong ajar kami, didik kami, tuntun kami Tuhan. Karena kami percaya apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saat kami mendengar firman Tuhan, kami percaya itu akan digenapi. Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Bapak, jikalau Engkau temukan kesalahan atau ketidakselarasan yang terjadi dalam hidup kami, khususnya di masa-masa karantina di rumah saja saat ini, Bapak luruskan jalan kami, tegurlah kami Tuhan, karena kami percaya koreksi bagi kami adalah nutrisi rohani. Kami mau rohani kami bertumbuh Tuhan, di masa kami introspeksi diri, sehingga kami butuh koreksi itu sebagai nutrisi bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap bebas beracara, bebas menegur kami, bebas membentuk kami. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Senang sekali kita sekarang walaupun terbatas ya dalam ruang yang dulu mungkin tidak pernah berpikir bahwa kita bisa ibadah screen to screen, sekarang kita bisa tetap minta tuntunan Tuhan walaupun ada keterbatasan ruang. Nah, saya mau kita sama-sama belajar dari 3,5 bulan yang sudah berlalu ini. Saya percaya bahwa kita sudah memiliki bukan hanya kebiasaan baru, tapi pola hidup yang baru. Nah, banyak orang bertanya kepada saya bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi pandemi ini lebih baik lagi. Artinya menjadi teladan di dalam tekanan. Nah, ada beberapa tips sebetulnya tergantung angle-nya dari mana. Misalnya dari sisi financial, misalnya dari sisi keluarga, misalnya dari sisi kesehatan, tetapi intisarinya adalah waktu kita menghadapi pandemi ini, kita harus punya satu buah disiplin baru yang namanya adaptasi. Oleh sebab itu, saya akan share screen kepada Anda supaya memudahkan untuk Anda mencatatnya. Atau mungkin Anda yang lihat dari handphone ya, karena kecil gitu, Anda bisa screenshot supaya Anda nggak ketinggalan catatan khotbahnya. Jadi saya akan share screen menggunakan slide untuk memudahkan Anda belajar firman Tuhan dan tidak ketinggalan catatannya gitu ya. Jadi judulnya hari ini adalah pandemi dan kemampuan adaptasi. Nah, Bapak Ibu, kita tahu kita ada di dalam keadaan new normal. Nah, ini kan jadi debat kusir, sebuah istilah yang viral saat ini ya, viral, dan orang masih sulit untuk menerimanya, nggak rela untuk menerimanya. Padahal di luar itu selain menerimanya justru kita harus beradaptasi gitu ya. Nah, kenapa di judulnya disebut pandemi? Karena kita memang sedang ada di masa pandemi itu. Jadi di dalam slide yang kedua saya taruhkan sifat dari pandemi itu supaya kita punya persamaan persepsi. Jadi global pandemic itu ditetapkan oleh WHO baru tanggal 12 Maret 2020. Indonesia sendiri mengalami kasus pertamanya di tanggal 2 Maret 2020. China sudah sebelumnya ya Bapak Ibu, tapi ini hanya batas dari dicanangkan sebagai global pandemic. Mari kita lihat sifatnya. Pandemi itu merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang pada skala yang luas dan melintas batas internasional, yang mempengaruhi sejumlah besar orang di waktu bersamaan. Makanya saya mau katakan tidak ada satu orang pun atau satu negara pun yang siap sebetulnya dengan pandemi ini. Memang setiap negara punya manual book untuk mengatasi pandemi, tetapi tidak semua orang dan setiap negara siap. Mengapa? Karena siklusnya bukan bulanan, siklusnya bukan tahunan atau per windu atau satu dasawarsa.
Enggak, siklusnya itu ratusan tahun. Itulah sebabnya pada saat saya dan Frans diberikan kesempatan belajar dari salah seorang tim dari Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, beliau berkata begini sama Frans, sebetulnya tuh ya kita semua setiap negara tuh punya manual booknya, cuman kita tidak pernah simulasi. Sama ya seperti Anda kalau punya kantor di gedung tinggi bertingkat atau mungkin gereja Anda ada di gedung yang tinggi dan bertingkat, pasti ada manual booknya apabila terjadi kebakaran. Pasti ada manual booknya apabila terjadi gempa bumi. Namun karena jarang simulasinya, pasti tidak terbiasa. Waktu menghadapi pasti akan panik gitu maksudnya. Nah, oleh sebab itu kita belajar bahwa sifat ini yang sifatnya adalah tidak terduga, sifatnya itu mengundang kepanikan, disebutlah dia sebagai badai. Makanya banyak orang berkata bahwa COVID-19 adalah badai COVID-19. Kalau Anda sering upload gitu ya di dalam sosial media Anda dan menggunakan hashtag ini, pasti bukan sesuatu yang asing buat Anda. We are in this together. This too shall pass, badai pasti berlalu. Bahkan gereja-gereja sejak tanggal 15 Maret 2020 itu banyak sekali mengupas ayat dari perikop Alkitab angin ribut diredakan. Entah itu mengupasnya dari Matius 8, Markus 4, maupun Lukas 8. Tapi kita dapat tuntunan, kita dapat kekuatan pada saat kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi badai yang begitu rupa. Namun di saat berkali-kali saya mendengarkan konten khotbah di saat itu yang lumayan hampir sama gitu ya dari beberapa gereja karena dapat tuntunan yang sama, saya dapat satu buah rema mengenai badai itu sendiri dan saya bukakan lewat slide ini. Jadi saya dapat pengertian gini, sebetulnya kita ini ada di dalam badai yang sama yaitu pandemi COVID-19. Nah, yang membedakan hanya jenis kapal dan perlengkapan yang sekarang ini kita ada. Itulah sebabnya tidak ada satu manusia pun yang tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Perbedaannya hanya skalanya saja. Apakah dia terdampaknya secara masif, atau dia menengah, atau dia terdampak tapi nggak terlalu terasa gitu dalam 3,5 bulan. Tapi bagi saya setiap manusia itu pasti terdampak karena kita ada di dalam badai yang sama, tergantung jenis kapal dan perlengkapannya. Kalau Anda lihat saya kasih seputar itu gambar kapal yang berbeda dengan teknologi berbeda, jenis dan perlengkapan yang berbeda. Nah ini semua bisa dilakukan dengan kualitas penanganan sang nahkodanya. Jadi dalam menghadapi global pandemic ini kita perlu membereskan diri kita sebagai nahkoda kehidupan kita dan kita perlu melihat kembali bagaimana jenis dan perlengkapan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Contohnya ya, di kiri bawah itu Anda lihat sampan ya, kapal sampan. Kapal sampan kalau ada gangguan menghadapi badai, dia mau putar balik itu dapat memanuver diri dengan begitu cepat. Karena dia tidak membutuhkan decision dari banyak orang, dia juga tidak membutuhkan alat khusus untuk dia putar balik. Tetapi sampan memiliki kelemahan, dia tidak bisa mendeteksi badai datang dengan cepat. Karena teknologinya belum ada. Mungkin kapal tanker yang di atas itu lebih bisa mendeteksi dengan cepat sebelum badai itu terlalu dekat. Namun untuk putar balik dengan cepat, dia tidak punya kapasitas seperti yang dimiliki oleh kapal sampan. Itulah sebabnya kita mau belajar bahwa di dalam keadaan new normal ini, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tuh ada dalam keadaan yang sama. Bagaimana Anda memanuvernya? Apakah Anda cepat mengambil keputusannya atau Anda lebih banyak berputus asa, kan gitu. Jadi makanya saya tuliskan di dalam sosial media saya sebuah quote yang bagi saya sebetulnya ini note to self ya, catatan untuk diri saya sendiri. Saya tuliskan di situ bahwa new normal is normal. Keadaan new normal, kenormalan baru adalah normal. Karena justru jika kita berharap keadaannya back to normal atau keadaan kembali seperti semula, itu mah bukan new normal, bukan normal namanya, itu old normal. Jadi berhentilah untuk berandai-andai, berhentilah untuk Anda membandingkan keadaan sekarang dengan keadaan sebelum pandemi, lalu berharap keadaan kembali seperti semula. No, itu namanya old normal. Kalau Anda berharap keadaan lebih baik dari sekarang, berharap keadaan yang lebih menyenangkan buat Anda daripada keadaan sekarang, itu disebutnya dengan next normal. Jadi Anda mesti ngerti dulu bahwa new normal is normal. Justru kalau kembali ke keadaan semula namanya old normal. Kalau kepengen keadaan lebih baik namanya next normal. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa kita bisa menerima new normal.
adalah normal apabila kita bisa beradaptasi. Jadi ada dua aja rumusnya. Satu, kita bisa beradaptasi. Yang kedua, modalnya adalah kita mau berubah. Karena kita nggak bisa beradaptasi sih kalau kita nggak mau berubah. Nah, kalau Anda baca dalam satu perikop di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-15 setelah ini ya, jangan di dalam ibadah ini supaya Anda punya waktu banyak untuk merenungkannya. Itu perikop cerita tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Makanya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, saya ambil satu ayat saja, dikatakan demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini bicara tentang musim. Dan musim itu berganti. Kenapa saya katakan musim? Karena di bawah langit. Karena berganti. Segala sesuatu yang terjadi di dunia, yang di bawah langit, itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Karena kekekalan hanya ada di surga. Pandemic COVID-19 terjadi di dunia dan di bawah langit. Berarti dia sifatnya sementara. Nah, di dalam masa yang sedang terjadi tersebut, yang sementara tersebut, wajiblah bagi kita untuk melakukan perubahan dan beradaptasi. Nah, saya mau katakan bahwa musim itu ada challenge-nya masing-masing. Pandemi juga ada challenge-nya masing-masing. Nah, kita mau belajar bagaimana beradaptasi untuk bisa masuk di dalamnya dan tetap mengucap syukur, bisa bertahan di dalam setiap tekanan yang ada. Nah, saya sangat diberkati waktu saya baca firman Tuhan, konteksnya di Amsal 31 ayat 21, musim yang baru adalah musim salju. Lalu kemudian saya punya foto pada saat saya pergi ke salah satu negara bermusim salju, waktu itu ada badai salju ya di Boston, lalu kemudian minus 12 waktu itu. Saya belum pernah mengalami sampai minus 12, sampai minus 15 kalau malam ya. Lalu kemudian saljunya begitu tebal, kalau Anda lihat gambarnya di sana, saya sudah tidak bisa pakai sepatu biasa. Saya harus menggunakan boots karena kalau tidak masuknya itu kurang lebih sekitar 10-15 cm ya, saya harus menginjak kedalaman salju tersebut. Nah, waktu saya dapat rema firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 21, ini kan menghadapi musim salju. Nah, bagaimana konteksnya dengan kita sekarang adalah mengalami musim baru yaitu pandemi. Mari kita lihat, kita belajar ya. Di situ kita baca firman Tuhan, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap gitu katanya. Nah, waktu saya dapat ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya bisa relate dengan firman Tuhan ini karena memang pada saat saya berada di Boston, saya menggunakan pakaian rangkap. Kalau Anda lihat di TB ya, terjemahan baru menggunakan kata rangkap. Di sini rema untuk adaptasinya. Tetapi di TL, terjemahan lama, itu menggunakan kata pakaian lapis 2. Honestly, waktu saya ada di Boston saat itu, saya tidak memakai pakaian lapis 2, saya pakainya lapis 4. Karena minus 12 itu menjadi tidak normal bagi saya kalau saya pakai pakaian katun seperti yang saya pakai sekarang. Contoh ya, sekarang dalam berkhotbah screen to screen ini, saya menggunakan pakaian katun karena buat saya ini nyaman. Saya tinggal di Indonesia, negara tropikal, di garis khatulistiwa. Akan jadi nggak normal kalau saya berpakaian setebal di foto tersebut. Dan sebaliknya, apabila orang dari negara dengan bermusim salju minus 12-15 derajat Celcius datang ke Indonesia menggunakan pakaian yang sama, yang berlapis-lapis itu, yang rangkap itu, akan jadi tidak normal. Jadi dengan kata lain, the new normal is normal asal Anda bisa punya kemampuan adaptasi. Nah, mari kita lihat, karena di dalam firman ini Tuhan begitu rupa menolong saya untuk melihat kepada satu kata saja, yaitu rangkap. Mari kita belajar firman Tuhan ya. Waktu dikatakan kata rangkap, rangkap adalah poin di mana kita bisa belajar beradaptasi. Jadi saya tuliskan bulatan berwarna biru di bawah supaya kita belajarnya gampang karena kita terbatas bertemu secara langsung. Adaptasi new normal, tadi kita sudah baca Amsal 31 ayat 21, di dalam terjemahan baru menggunakan kata rangkap, di dalam terjemahan lama menggunakan kata lapis 2. Lalu kemudian kenapa sih dikatakan bahwa kita perlu beradaptasi? Karena bisa beradaptasi kita jadi bisa bertahan. Saya sih nggak tahan loh tinggal di minus 12 atau minus 15 derajat Celcius dengan menggunakan pakaian katun. Atau mungkin orang dari luar negeri tinggal di Indonesia pakai pakaian rangkap terus-menerusan, nggak akan tahan dia. Makanya Lukas 21 ayat 19 kita belajar dari firman Tuhan ya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu.
Amin. Mari kita belajar dari sisi yang rangkap ini. Saya belajar firman Tuhan begini loh, bagaimana kita bisa beradaptasi kan sulit ya. Kalau kita merubah kebiasaan baru mungkin gampang, tapi kalau kita mengubah pola hidup baru itu nggak gampang, itu butuh waktu untuk beradaptasi. Artinya butuh kesabaran. Nah, ada satu rumus 2190 yang berkata demikian, it takes 21 days to create a habit, but it takes 90 days to create a lifestyle. Jadi kalau mau merubah kebiasaan lama jadi kebiasaan baru cukup 21 hari. Nah, tetapi kalau mau merubahnya jadi pola hidup baru, itu harus 90 hari. Bukankah kita sudah 3,5 bulan di rumah saja? Kita sudah melampaui 90 hari tersebut. Artinya bagi kita beradaptasi sudah bisa. Wah, dulu tuh waktu baru Maret ya, sampai April gitu, Maret-April itu orang wah luar biasa rasanya nggak bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Pergi keluar rumah masih suka lupa bawa masker, masih suka lupa bawa hand sanitizer, masih suka lupa untuk berjaga jarak. Tapi sekarang setelah 90 hari, awareness itu, kesadaran itu sudah terbangun di dalam hidup kita karena sudah melewati masa 90 hari. Jadi kita sekarang kalau keluar rumah, otomatis yang kita ingat bawa masker, bawa hand sanitizer, terus kemudian kita kalau ada antrian padat, biasanya kita akan mundur gitu ya, secara natural. Karena sudah terbentuk pola hidup yang baru. Nah, kenapa saya harus sampaikan ini? Karena pandemi COVID-19 ini tidak sebentar. Saya berdoa, saya berpuasa, saya berharap. Saya percaya badai pasti berlalu, tapi Anda juga harus melihat keadaan yang ada sekarang, vaksinnya belum ditemukan. Banyak negara mengklaim bahwa mereka sudah menemukan vaksinnya, tapi dengar dengan baik, ahli kesehatan mengatakan untuk menemukannya butuh 1-2 tahun. Jikalau dia sudah ditemukan, butuh produksi massalnya 1-2 tahun paling cepat. 1-2 tahun tambah 1-2 tahun adalah 2-4 tahun. Artinya saya tulis di situ dengan ban berwarna merah, don't just commit to the sprint, commit to the marathon. Hari-hari ini bagaimana Anda bisa memiliki kemampuan beradaptasi karena Anda sadar penuh bahwa ini nggak sebentar nih. Ini bukan lari cepat urusan sprint 400 meter beres nih. Ini urusannya maraton. Ketahanan Anda harus diperbesar. Nah, ketahanan yang diperbesar harus punya kemampuan adaptasi. Gitu. Nah, pada saat kita belajar tentang kemampuan adaptasi, saya diberkati dengan satu word of wisdom ini. Dikatakan demikian, there are 24 hours in a day. Dedicate one of them to becoming a stronger, better version of yourself. Ada 24 jam dalam satu hari. Dedikasikan salah satu dari jam tersebut untuk jadi orang yang lebih kuat, untuk jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mengapa demikian? Di dalam masa penantian kita, masa maraton ini bukan sprint, Anda dan saya harus beradaptasi dengan banyak hal. Satu, yang nggak biasa olahraga jadi olahraga, itu adaptasi yang baru. Yang nggak biasa makan makanan sehat, jadi biasa makanan sehat. Yang terbiasa boros, jadi beradaptasi untuk mengelola keuangan lebih bijak. Ingat, ini bukan sprint. Ingat, ini maraton. Dalam salah satu sesi saya diminta untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk mengelola keuangan. Bapak Ibu, mengelola keuangan itu banyak sekali source-nya ya. Tetapi bagi saya hanya 2 hal. Yang pertama, Anda harus menata ulang mana yang tersier, mana yang sekunder, mana yang primer. Yang tersier dibuang. Yang sekunder kalau sifatnya mendukung yang primer, Anda bisa melakukan pemangkasan. Lalu kemudian yang primer untuk kita bertahan hidup itu yang ditata ulang. Mana yang penting, mana yang less important atau tidak terlalu penting. Anda bisa masukkan skala prioritas. Lalu kemudian yang kedua yang tidak boleh sama sekali diabaikan adalah menabur. Karena kita bicara tentang maraton, kita bicara tentang waktu yang panjang, Anda dan saya tidak boleh berhenti menabur. Aneh ya, makanya orang bingung, kok di satu sisi kita harus ngirit, tapi di satu sisi untuk urusan menabur kita nggak boleh berhenti. Mengapa? Karena ini musim panjang, tidak ada tuaian apabila tidak ada taburan. Ini musim yang panjang, justru ini kesempatan bagi Anda menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saya kesaksian ya, bukan berarti tidak terdampak banget saya. Saya ini kan ada di dalam dunia training, semua training sampai Desember itu dibatalkan, berarti akan berimbas pada keuangan kami.
Lalu suami saya bekerja dan mengalami pemotongan yang cukup signifikan. THR yang mestinya didapatkan pada saat Idul Fitri kemarin secara merata itu tidak jadi didapatkan pada saat itu. Lalu kemudian apa yang kami lakukan? Kami menjual mobil kami melakukan adaptasi, nggak masalah. Jadi untuk kita melihatnya gini, ini bukan sebentar, ini bukan sprint, tetapi ini sebuah maraton. Hanya satu yang tidak boleh diabaikan. Tetap Anda mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Karena kalau tidak ada taburan, tidak akan ada tuaian. Ini musim yang panjang. Percaya bahwa kita akan diberkati dan kita tidak akan pernah meminta-minta roti. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita. Makanya percaya penuh kepada Tuhan. Nah, sekarang kita belajar ya Bapak Ibu. Kalau dikatakan bahwa dedicate one of them to becoming a stronger, better version of yourself, berarti selama masa penantian kita yang panjang ini, pastikan yang kita lakukan, kita jadi orang yang lebih kuat. Pastikan dalam masa penantian ini, kita jadi orang yang lebih baik. Gitu. Nah, makanya kita lihat di dalam kata rangkap tadi ya, ada 3 hal yang dapat kita pelajari supaya kita bisa beradaptasi dari kata rangkap. Rangkap itu bicara tentang sebuah proses pengulangan. Artinya gini, udah dilakukan pertama, dilakukan lagi gitu ya. Makanya di dalam terjemahan lama saya cantumkan di situ dikatakan lapis 2. Jadi Anda udah pakai bajunya nih, baju untuk musim dingin. Lalu kemudian dari proses tersebut Anda ngulang lagi, jadi proses yang kedua, pakai lagi. Kenapa harus dilakukan itu? Supaya Anda siap, kan gitu ya. Nggak cukup cuma 1 lapis. Tadi dalam kesaksian saya, justru saya pakainya sampai 4 lapis. Nah, makanya dibutuhkanlah satu sikap yang namanya sabar, atau having patience. Artinya di Roma 12 ayat 12 kita diajarkan loh untuk bersabar. Kita baca ya ayatnya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan pernah putus harapan, percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Punya pengharapan itu. Lalu kemudian dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Gini Bapak Ibu. Sabar itu nggak terbukti kalau Anda tidak ada dalam kesesakan. Nah, yang penting di terakhir ditulis dan bertekunlah dalam doa. Jangan pernah putus doa, berpuasa, memperkatakan Mazmur 91. Jadi P yang pertama adalah having patience. Anda dan saya harus sabar. Ilmu adaptasi yang paling dasar, fundamental adalah sabar. Saya tahu Anda sudah berdoa. Saya tahu Anda sudah berpuasa. Saya tahu Anda sudah memperkatakan Mazmur 91 tiap-tiap hari. Tapi kalau kita masih ada di dalam masa pandemi ini, dengar dengan baik, sabar. Semuanya ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita lihat bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam kesabaran ini. Saya menuliskan sebagai satu buah situasi yang tidak pasti. Tapi dalam situasi penuh ketidakpastian, cuma terdapat kepastian, kita bisa menambah kekuatan. Be stronger, better version of yourself. Gimana cara menambah kekuatannya? Apabila kita berseru kepada Tuhan, bukan berseteru. Ini hampir keserimpet nih ngomongnya. Berseru bukan berseteru. Sedih saya. Belakangan ini saya melihat banyak sekali orang yang nggak setuju dengan PSBB yang dilonggarkan, setuju dan tidak setuju dengan ibadah online dan offline, akhirnya jadinya berseteru, bukan berseru. Kalau Anda berseteru, itu akan menurunkan kekuatan Anda. Tapi kalau Anda berseru, itu akan refill power, menambah kekuatan Anda. Di mana kita bisa dapat ayat tersebut? Di dalam Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Makanya saya tulisnya refill power, isi ulang kekuatan kita. Demikian firman Tuhan. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Dengar dengan baik ya. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Jadi Anda dan saya kalau mau kuat, becoming a stronger, a better version of yourself di masa pandemi ini, Anda dan saya harus banyak-banyak berseru. Makanya yang ada ban kuningnya saya tulis menghadapi wabah COVID-19 ini dengan cara membangun mesbah. Mumpung di rumah saja, ayo bangun mesbah keluarga. Pujian, penyembahan, berdoa, dengar firman lebih lagi di rumah saja. Nah, tapi banyak orang yang berkata begini, di salah satu DM saya ya, ada jemaat yang konseling gini, iya Gina, tetapi kita tuh kalau berseru tuh cuma sebentar, kita tuh dapat kekuatan, habis kita nangis sama Tuhan, berseru sama Tuhan, habis itu tuh kayaknya kita lemah lagi. Lalu kemudian saya bilang sama ibu ini, loh ibu berserunya sama Tuhan sesekali pas butuh aja, atau ibu berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan?
Karena kalau kita refill terus, kita isi ulang terus kekuatan kita dengan berseru kepada Tuhan, saya percaya kita tidak akan mengalami yang namanya roh ketakutan. Ayatnya ada di mana sih? Kita baca yuk, Mazmur 145 ayat 18 di bawah, di kiri bawah ya. Dikatakan demikian, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi artinya begini, pertanyaan saya tuh simple sih sebetulnya. Anda berserunya sama Tuhan kadang-kadang, pas perlu, pas sakit, pas takut, pas ragu, atau Anda tetap berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Saya percaya kalau Anda tetap berseru di dalam kesetiaan, tidak ada roh ketakutan. Bukankah itu yang ditulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan 3 hal. Membangkitkan kekuatan. Tadi kita sudah belajar ya, gimana caranya membangkitkan kekuatan, refill power, berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kasih, dan yang ketiga, ketertiban. Kalau bicara kasih, intisari kekristenan adalah kasih, kan gitu ya. Tapi saya senang dengan kata yang di bawah disebut ketertiban. Makanya taat protokol. Jadi di dalam P yang kedua, kita belajar arti dari rangkap atau lapis 2. Kalau yang pertama, having patience, sabar, kita sudah belajar ya, berseru, bukan berseteru. Yang kedua, P-nya adalah prevention atau tindakan pencegahan. Taat protokol. Kenapa? Apa hubungannya sama rangkap? Gini loh, Bapak Ibu, saya percaya orang yang rela pakai baju berulang-ulang, pakai baju berlapis-lapis, itu untuk tindakan pencegahan jangan sampai kedinginan. Kan gitu konteksnya di dalam Amsal 31 ayat 21 ya. Nah, kita mau beradaptasi, kita harus lakukan prevention atau pencegahan. Tindakan berulang-ulang. Makanya di dalam sosial media, di televisi, di surat kabar gitu ya, bahkan di RT-RT setempat, Anda diperingati terus untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Nah, mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan di dalam Matius 26, ayatnya yang ke-41, atau di Markus 14, ayatnya yang ke-28 ya. Kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya di dalam kata rangkap itu ada kesabaran dan juga ada pencegahan. Makanya ada satu kata bijak berkata ora et labora. Pernah dengar ini ya, berdoa dan bekerja. Saya mau highlight katanya bukan ora, bukan labora. Dan banyak orang salah ngerti. Ini bukan berdoa atau bekerja, tapi ini berdoa dan bekerja. Jadi 2 hal yang berjalan seiring. Honestly ya, saya pernah mendengar ada seseorang berkata, kok mulut mengucapkan Mazmur 91 tapi nggak berani salaman? Dengar dengan baik, ini 2 hal yang berjalan seiring. Bukan mengucapkan Mazmur 91 atau bersalaman, tapi mengucapkan Mazmur 91 dan jaga jarak. Itulah sebabnya mari kita lihat sama-sama, ini 2 hal yang berbeda, jangan rancu di dalamnya. Banyak yang memberikan pertanyaan kepada saya, Bu, kalau orang Kristen punya iman, kenapa nggak langsung aja keluar rumah, biasa aja, nggak usah pakai masker. Saya katakan ini bukan atau, punya iman atau tidak, bukan. Punya iman dan berjaga-jaga. Kata kuncinya adalah di kata dan. Mari kita lihat sama-sama. Makanya ada 2 sistem yang perlu dibangun di dalam masa pandemi ini. Sistem yang pertama adalah sistem imun. Karena di situ saya tulis sistem imun yang terus meningkat akan menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari kesakitan. Yang kedua, dan kan ya, bukan atau, yang Anda harus bangun adalah sistem iman. Imun sama iman tuh bedanya cuma 1 huruf. Saya baca ya, sistem iman yang terus meningkat menghasilkan kekuatan untuk sembuh dari ketakutan. Jadi Anda membangun 2 sistem yang berjalan seiring. Tidak boleh pilih salah satu. Karena ini menggunakan kata dan. Ora et labora. Saya mau bereskan dulu yang pertama, yaitu sistem imun. Kalau bicara pencegahan, ya rangkap tadi pencegahan. Bicara pencegahan, sistem imun yang dapat kita lakukan adalah cuci tangan dengan benar. Ini saya harus sampaikan ini ke jemaat karena masih banyak orang yang cuci tangan asal. Padahal cuci tangan itu harusnya dengan sabun, di bawah air mengalir 20 detik. Yang kedua, gunakan masker jika batuk pilek. Sekarang nggak batuk pilek aja harus pakai masker terus kalau kita keluar rumah ya, untuk tindakan prevention.
Lalu kemudian jika batuk pilek sesak nafas, suhunya tinggi, harus segera periksa ke rumah sakit. Perbanyak konsumsi sayur buah, jangan makan makanan setengah matang atau mentah dulu sementara waktu. Lalu rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Apa sih yang missing di sini? Yang missing di sini adalah jaga jarak. Betul? Ya. Jadi plus jaga jarak. Mari kita lihat ya. Inilah new normal bagi saya. Kalau Anda sekarang ke mall, new normalnya adalah suhunya diperiksa, pakai hand sanitizer, masuk ke mall, hadir dalam acara di mall di atriumnya dengan berjaga jarak. Jadi inilah new normal. Kita baca ya, di bawah itu kalau tulisan di garis bawahi berarti harus ada penekanan bacanya. Yuk, 3, 2, 1. Inilah new normal. Nah, saya akan bukakan slide yang kedua dan dibaca dengan tekanan. 3, 2, 1. Ini mah nggak normal. Bapak Ibu, saya dapat foto ini minggu lalu, 21 Juni di Sudirman, Car Free Day. Baru kejadian ini 1 minggu di negara kita tercinta ya. Menurut saya ini mah nggak normal. Saya paham Car Free Day itu tidak ada mobil lalu orang bisa berjalan di sana. Tapi ada satu netizen memplesetkan kalimatnya menjadi Corona Free Day. Karena ditemukan adanya satu klaster baru setelah pertemuan ini. Coba Anda lihat baik-baik ya. Semua pakai masker? Tidak juga. Semua menjaga jarak? Tidak juga. Makanya saya mau mengatakan bahwa Anda berdoa tapi Anda melakukan ini. Anda tidak melakukan tindakan prevention namanya. Nah, hidup Anda berarti tidak menggunakan kata dan, tetapi menggunakan kata atau. Nah, oleh sebab itu kita belajar ya, sama-sama kalau kita sudah lihat keadaannya seperti ini, memang berubah itu sulit kok. Saya paham, berubah itu sulit. Makanya orang nggak suka diproses gitu untuk berubah ya. Orang lebih suka untuk kabur dari situasi, untuk menghilang dari situasi karena dia nggak tahan sama proses perubahannya itu. Jadi saya tulis begini, saya sangat setuju dengan Anda bahwa berubah itu sulit, tapi tidak berubah itu fatal akibatnya. Jadi kalau sudah dikasih pilihan, Anda pilih sulit atau pilih fatal, itu aja. Yang ketiga ya, kita belajar dari kata rangkap. Aduh, ternyata tuh ya kata rangkap artinya tuh kaya sekali. Yang pertama adalah Anda bersabar, having patience. Yang kedua adalah pencegahan, ora et labora, prevention, taat protokol, dan yang ketiga adalah preparation. Saya percaya dalam ayat ini, Amsal 31 ayat 21 dikatakan dia tidak takut kepada musim salju, karena dia sudah mempersiapkan seisi rumahnya. Artinya, ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum. Makanya saya tuliskan di situ persiapan next atau better normal. Karena kita percaya, kita berdoa keadaan lebih baik, bukan keadaan kembali ke keadaan yang lalu, tapi lebih baik. Nah, Lukas 12 ayat 47 berkata demikian untuk hal yang bersifat preparation atau persiapan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi hari-hari ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk lakukan persiapan. Tahukah Anda bahwa persiapan itu butuh modal terbesar yang utama? Modal terbesar yang utama dari sebuah kata persiapan atau preparation adalah ketersediaan waktu. Makanya banyak orang beralasan, alasannya gini, aduh saya nggak bisa lakukan persiapan matang karena nggak punya waktu. Well, look at us now. We have plenty of time. Pada saat kita sedang di rumah saja, kita punya begitu banyak waktu yang menjadi modal utama dan modal terbesar dalam melakukan persiapan. Saya berdoa di dalam masa karantina ini, persiapan Anda untuk jadi orang yang lebih baik, lebih kuat, itu ada dan Anda menggunakan waktunya dengan baik supaya apabila badai ini telah berlalu, karena kita percaya segala sesuatu yang terjadi di bawah langit sifatnya sementara. Saya percaya COVID-19 ini segera berlalu. Apabila dia segera berlalu, Anda dan saya sudah lebih dari siap. Karena waktunya nggak sia-sia kita pergunakan untuk persiapan itu sendiri. Mari kita belajar lagi. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Dari 3 hal ini, rangkap, lapis 2, ini konteksnya di ayat Amsal 31 ayat 21 adalah menghadapi musim salju. Tapi buat kita menghadapi pandemi ini dan kemampuan beradaptasi, ada 3. Sehingga new normal is normal, asalkan Anda bisa sabar, asalkan Anda bisa lakukan pencegahan, asalkan Anda bisa lakukan persiapan. Karena saya percaya kehidupan selalu ditandai dengan bukti pertumbuhan.
Saya berdoa supaya hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang bertumbuh pasti berubah. Selama kita hidup di dunia yang bersifat sementara. Selalu ada kesempatan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik agar layak masuk dalam kehidupan kekal. Itu yang saya tuliskan. Kenapa sih dihubungkan dengan kehidupan kekal? Gini Bapak Ibu, Anda mau berubah, berubahlah selama Anda dan saya masih ada di bawah langit. Itu firman Tuhan. Maaf, kalau Anda nanti sudah di surga, sudah nggak bisa berubah lagi. Kan pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Di neraka udah nggak bisa berubah lagi. Di surga udah nggak bisa berubah lagi. Anda dan saya mau berubah, berubahlah selama Anda dan saya ada di bawah langit. Selama kita bernafas di bumi ini, berubahlah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Sudahkah kita berubah semakin serupa dengan gambar Tuhan Yesus? Sehingga waktu kita bercermin, kita dapat berkata bahwa aku mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 18, dan juga digenapi lagi di dalam Ulangan 28, 13, 14, yang menjadi ayat emas dalam The Year of New Dimension. Dikatakan demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita, dengar dengan baik, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Artinya ada progres maju, bukan lihat ke belakang, bukan banding-bandingin dengan keadaan sebelumnya, tapi berharap better normal, berharap the next normal. Karena firman Tuhan dalam Ulangan 28, 13, 14 berkata, hidupku akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Makanya waktu mulai viral tentang new normal ini, saya pas banget dikirimin foto sama jemaat pada saat saya berkhotbah tentang New Dimension tanggal 1 Januari lalu gitu ya, memasuki tahun baru. Lalu kemudian fotonya dikirim, tapi maaf fotonya blur ya, karena memang mungkin resolusinya dari handphonenya. Tapi saya diingatkan kembali justru di masa new normal tentang New Dimension. Jadi saya bikin tulisan begini. Kalau Anda lihat kotak-kotak di atasnya itu, saya sedang menjelaskan bahwa dimensi yang baru adalah bergerak dari satu dimensi ke 4 dimensi. Dari satu garis lurus menjadi ruang. Makanya kita harus menghadirkan ruang nyata bagi surga di bumi lewat kehidupan kita. Itu message-nya waktu The New Dimension. Di bawah saya tulis begini, masih berusaha menerima new normal, padahal paham tahun 2020 The Year of New Dimension. Saya bikin hashtag-nya, cuma nanya aja. Saya tuh jadi dibangunkan gitu dengan pemikiran ini. Kenapa sih ribut-ribut soal new normal padahal kita sudah ada di dalam satu buah tema yang gembala sidang kita punya kepekaan luar biasa menjadikan tema tahun ini adalah The Year of New Dimension. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain Anda beradaptasi. Ingat, saya rangkumkan ya, beradaptasi dengan cara perhatikan rangkap. Perhatikan Anda dan saya harus punya kesabaran dalam masa pandemi ini, having patience. Yang kedua adalah Anda harus lakukan pencegahan, tertib protokol, prevention, ora et labora. Dan yang ketiga, Anda dan saya harus lakukan persiapan atau preparation for the next and better normal. Lalu kemudian pada saat ini coba kita lihat apakah ada progres dalam kehidupan rohani kita, karena kalau mau berubah, berubahlah selama Anda dan saya masih ada di bawah langit. Ingat, pandemik COVID-19 adanya di bawah langit, maka dia sifatnya sementara. Nah, saya berdoa, berharap, dan juga mengucapkan selamat beradaptasi di dalam tahun dimensi yang baru 2020 ini kepada jemaat GBI Wow, dan kita amini Ibrani 3:14 dan 2 Tesalonika 1 ayat 12 digenapi. Saya mau kita sama-sama baca, walaupun saya nggak dengar Anda, tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca ya, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. 2 Tesalonika 1 ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap setiap sharing ini dapat jadi berkat buat Anda. Saya mau berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan. Kami mempersiapkan di dalam musim yang baru ini dengan adaptasi lewat satu kata rangkap. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengajarkan kami proses berulang-ulang yang butuh kesabaran. Untuk mengajarkan kepada kami Tuhan, proses kami mencegah dengan melakukan prevention. Untuk mengajarkan kepada kami untuk mempersiapkan diri for the next normal, for the better normal. Karena kami percaya hidup kami akan naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya badai ini sifatnya sementara karena ada di bawah langit. Nah, oleh sebab itu mumpung saat ini kami ada di bawah langit, kami mau berubah lebih baik lagi, lebih berkenan lagi, lebih selaras lagi dengan kehendak Tuhan. Bapakku berdoa buat GBI Wow Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menolong GBI Wow Tuhan untuk boleh terus Tuhan Yesus menjadi berkat mercusuar Tuhan Yesus bagi jemaat dan bagi komunitas di sekitarnya. Aku berdoa buat Bapak Ibu Gembala, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pengerja, kesatuan hati. Aku berdoa Tuhan, biar lewat GBI Wow ini banyak jiwa diselamatkan dalam masa Pentakosta ketiga. Aku berdoa buat setiap jemaat diberikan penghiburan, kekuatan, dan perlindungan Mazmur 91 sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami masih bisa ibadah. Kami mengucap syukur kami masih bisa belajar. Kami mengucap syukur kami masih dikoreksi. Karena kami mau Tuhan hidup kami semakin berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya sama-sama dengan iman menjawab. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom dan selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Sampai ketemu lagi. Nanti badai sudah berlalu, kita bertemu face to face. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita di hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan bagi kami, hari yang dijadikan Tuhan. Kami mau bersuka cita, bersorak karena Engkau, sebab Engkau Tuhan yang hebat, luar biasa dalam kami. Kami mau bersahati Tuhan, berdoa bagi bangsa kami, bagi negeri kami Tuhan, bagi pemerintahan yang Tuhan percayakan bagi Pak Presiden Jokowi Tuhan di bangsa ini. Kami percaya Roh Kudus menolong dia, memberikan dia hikmat, kekuatan, kasih karunia dan perlindungan bagi dia, bahkan semua jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Biar ada unity Tuhan di dalam semua Tuhan tugas dan tanggung jawab di bangsa ini, sehingga lewat segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gembala kami Tuhan, Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo dengan 4 wakil gembalanya Tuhan. Kami berdoa biar kekuatan Tuhan turun atas mereka, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera menyertai mereka Tuhan, bahkan juga keluarga-keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Sony Waplao sebagai Gembala CK9 Tuhan. Kami berdoa biar kekuatan juga kesehatan Tuhan berikan bagi kehidupannya dan keluarganya dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi beliau. Kami juga bersepakat berdoa bagi Pak Iwan sebagai Gembala GBI Wow Tuhan, dengan Ibu Ola Tuhan. Kami berdoa biar kekuatan dan kesehatan juga menyertai mereka Tuhan, bahkan semua pengerja dan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami percaya kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di bangsa ini, seluruh kehidupan gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami naikkan kepada Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala dan memberkati dari Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih firman yang Engkau berikan pada kami, itu menguatkan kami dan memberkati kami. Tiba saatnya kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.
Yang percaya kita sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.